warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pajak penghasilan umum. Nama saya Kamileni Jamilah, NIM 1908 10 20 10 32. Nah, sebelum kita ke materi yang selanjutnya, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian pajak penghasilan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan selama 1 tahun untuk kepentingan masyarakat atau negara dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun pengertian pajak penghasilan menurut tokoh dari Erli Suwandi mengatakan bahwa pajak penghasilan bersifat subjektif. Maksudnya, akan ada subjek yang membayar pajak yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Nah, selanjutnya ada juga nih kategori pajak penghasilan. Kategori pajak penghasilan ini ada 2. Yang pertama, pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi. Dan yang kedua adalah pajak penghasilan yang dibebankan atas wajib pajak badan ataupun perusahaan. Nah, jadi itu pengertian pajak penghasilan secara umum yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, NIM 1908 10 20 10 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pajak dan bukan subjek pajak. Yang pertama ada subjek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Adapun subjek pajak dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Untuk orang pribadi sendiri merupakan perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia, baik itu WNI atau WNA, tetapi mereka memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan itu merupakan harta warisan dari pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris ini dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada warisan tersebut selesai dibagi. Yang kedua ada badan atau sekumpulan orang dan modal dalam beberapa bentuk usaha. Badan yang dimaksud di sini adalah semua badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Yang ketiga ada bentuk usaha tetap atau bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, seperti WNA atau WNI yang belum lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia, dan juga badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung, pabrik, gudang, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada bukan subjek pajak atau tidak termasuk subjek pajak. Beberapa pihak yang tidak termasuk subjek pajak yang tertera dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, dan yang kedua ada pejabat diplomatik dan konsulat dari negara asing. Yang dimaksud di sini yaitu pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan juga orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan syarat mereka bukan warga negara Indonesia dan mereka di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga ada organisasi-organisasi internasional dengan syarat tertentu. Syarat tertentu itu yaitu Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan juga tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. Yang terakhir yaitu yang keempat ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang merupakan pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Pada slide ini saya Bakti Rahman dengan NIM 1908 1020 1033 akan menjelaskan tentang objek pajak penghasilan umum. Pada pajak penghasilan umum yang menjadi objek pajaknya ini adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Pada dasarnya objek pajak penghasilan dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah penghasilan dari hubungan pekerjaan. Penghasilan dari hubungan pekerjaan ini diperoleh melalui atau dari hubungan antara karyawan dan pihak pemberi kerja. Dalam hal ini contohnya adalah gaji, honorarium, tunjangan, upah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penghasilan dari kegiatan usaha. Penghasilan yang dimaksudkan adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah keuntungan seperti kegiatan perdagangan atau suatu usaha tertentu. Yang ketiga adalah penghasilan modal. Penghasilan modal yang dimaksudkan adalah penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas modal, di mana penghasilan tersebut berupa uang, barang modal. Contohnya seperti bunga, dividen, terus royalti. Yang keempat adalah penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya ini penghasilan yang tidak termasuk ke dalam 3 penghasilan tadi. Contohnya adalah hadiah dan penghargaan, terus pembebasan utang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bukan objek pajak penghasilan umum. Di sini terdapat 6 contoh bukan objek pajak penghasilan umum. Yang pertama ada bantuan atau sumbangan yang juga termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah, dan juga yang diterima oleh penerima zakat itu sendiri. Yang kedua ada warisan. Yang ketiga ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak. Yang keempat ada dividen atau pembagian laba. Yang kelima ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi yang sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, serta asuransi beasiswa. Yang terakhir yang keenam yaitu harta hibahan yang diterima oleh anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat. Perbedaan mendasar antara subjek pajak dalam dan luar negeri itu ada 3. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima maupun diperoleh dari Indonesia ataupun luar negeri. Lalu subjek pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif pajak umum. Sementara itu, subjek pajak luar negeri dikenakan pajak terutang berdasarkan pada penghasilan bruto dengan pengenaan tarif sepadan terhadap seluruh objek pajak berapapun nilainya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yakni subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan yang berguna untuk menetapkan besaran pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Tetapi sebaliknya, subjek pajak luar negeri tidak perlu menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Perkenalkan, saya Armandus Kawiono, NIM 1908 1020 1038. Ini saya akan membahas perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Menurut UU PPH dan Per 43 tahun 2011, perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri sebagai berikut. Subjek pajak dalam negeri, orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau tidak berada di Indonesia dan tidak mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri pribadi akan menjadi wajib pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia maupun luar dan besarnya melebihi PTKP. Sedangkan subjek pajak luar negeri yaitu dapat menerima atau memperoleh penghasilan
dari Indonesia atau tanpa menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap. Nama saya Isdiamdala Rizky Sani Azza, NIM 190810201025. Di sini saya akan menjelaskan terkait tarif pajak dan penerapannya. Dari kelompok 2 itu sendiri kami mengambil studi kasus yaitu perhitungan pajak penghasilan terutama wajib di Badan Operasi Karyawan Nature Hotel Garuda yang dimana didirikan pada tahun 1989 di Yogyakarta. Namun pada tahun 2010 jumlah karyawannya yaitu sebesar 338 orang. Next, di sini ada neraca. Di PP tersebut ada neraca yang dimana ada laporan operasional, laporan keuangan operasional dari koperasi tersebut, yaitu ada aktiva lancar, kewajiban lancar, terus juga investasi jangka panjang. Namun ada juga kewajiban jangka panjang, simpan hasil usaha, dan juga nilai buku aktiva kekayaan bersih. Dari perhitungan tersebut total semuanya yaitu 1.245.299.090 rupiah. Namun jika di bagian pasifa yaitu jumlahnya 1.245.299.090 rupiah, sama dengan aktiva karena memang harus sama seperti itu. Yang kedua di sini ada namanya beban-beban koperasi. Beban-beban koperasi ini terdiri dari biaya gaji, biaya administrasi dan umum, biaya organisasi, biaya perawatan, biaya modal, dan biaya operasional. Nah, dalam hal itu kita jumlahkan bahwasanya sebesar total beban koperasi yaitu 949.242.763 rupiah. Laporan keuangan yang disusun oleh pihak koperasi tersebut itu dinamakan laporan keuangan komersial. Namun ketika laporan keuangan itu digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang disebut sebagai laporan keuangan fiskal. Sehingga ketika kita untuk wajib pajak harus melakukan pengoreksian dari laporan fiskal atas laporan komersial yang dilakukan oleh laporan keuangan koperasi tersebut. Sehingga kita korelasikan laporan komersial keuangan dari koperasi tersebut dengan perhitungan PPh terutama wajib yang ada di PP tersebut, yaitu ada namanya penghasilan termasuk objek pajak, ada biaya fiskal yang telah dikurangi, dan ada jumlah penghasilan non fiskal. Dan nantinya ada penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini akan dibulatkan dengan PPh badan terutang yang dimana dikenakan biaya pajak 25%, 50% dari hasil penghasilan kena pajak tersebut. Nah, setoran itu masa PPh tahun 2010 yang dimana karyawannya 338 orang. Sehingga total PPh kurang bayar itu sejumlah 5.941.750 rupiah. Sehingga di sini kita bisa melihat perbandingan PPh koperasi dengan berdasarkan UU perpajakan, yaitu PPh terutang pada tahun 2010 itu jumlahnya 4.905.217 rupiah. Sedangkan yang dihitung di saat laporan fiskal yaitu sebesar 9.281.750 rupiah. Kenapa terjadinya perbedaan? Karena memang perhitungan laporan komersial tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sehingga ketika laporan komersial tersebut dikoreksi dengan laporan fiskal, maksudnya laporan fiskal, maka terjadi perbandingan atau perbedaan yang dimana menurut laporan fiskal atau menurut undang-undang perpajakan ketika biaya-biaya tersebut tidak dapat mengurangi penghasilan bruto. Namun di standar akuntansi bahwasanya adanya biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, sehingga di sini perbedaan perlakuan PPh terutang bisa terlihat yang tadi ya, bahwasanya ketika kita mengikuti laporan fiskal atau perpajakan maka jumlahnya 9.281.750 rupiah, sedangkan PPh kurang bayar di laporan komersial itu tertulis 5.981.750 rupiah. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang penjelasan dalam presentasi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.